Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kameranya bisa dihidupkan ya? Baik, Kak. Baik, Kak. Ya. Ayo yang lain kameranya hidupkan dulu yuk. Endah, Satrio, Lisa, Robi, Griselda. Mukti ya kameranya hidupin yuk. Novelia, Alia. Nanti kalau yang kameranya mati, kakak mau tanya nih nanti di sesi pertanyaan. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa kakak pimpin dari sini ya. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, kakak screenshot dulu untuk bukti absensi hari ini. Slide 1, kakak hitung ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Kamu mau nanya nih, bagaimana nih kondisi tubuh kalian saat ini? Apakah semuanya baik-baik aja? Baik, Kak. Nah, apakah kalian itu dapat merasakan suhu di sekitar kalian saat ini? Seperti apa kalian panas gitu atau dingin? Gimana Karisma? Kamu baik-baik aja? Tahu deh. Ya. Nah, setiap hari itu kita melakukan aktivitas yang tanpa kita sadari itu terkontrol oleh sistem koordinasi kita. Nah, contohnya pada saat temperatur udara di sekitar kita itu meningkat. Nah, udara itu kan pasti terasa panas ya. Nah, kita tuh pasti merasa gerakan. Nah, kemudian kita itu berkeringat. Nah, tangan kita itu pasti otomatis nih mau ngambil apa aja yang ada di sekitar kita yang untuk berfungsi sebagai kipas biar kita nggak kegerahan lagi. Nah, lalu pernahkah kalian itu sadari kalau kita itu dapat mencium aroma bau? Baunya tuh udah bau harum atau bau gitu kan kayak bau ketek gitu. Terus kita itu bisa mendengar suara kecil atau sampai suara keras. Lalu kita juga bisa merasakan berbagai jenis makanan dengan rasa yang berbeda. Nah, tanpa kita sadari, itu semua itu diatur sama si sistem indera pada tubuh kita. Nah, jadi pada hari ini kita itu akan membahas tentang sistem indera. Oke, kakak mau share screen dulu PPT-nya. Nah, bagaimana? Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Nah, sistem indera ya. Jadi, sistem indera itu merupakan salah satu bagian dari si sistem koordinasi. Kan minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem saraf dan sistem hormon. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang sistem indera. Nah, sistem indera ini merupakan sebagai penerima rangsang atau reseptor. Nah, lebih tepatnya itu dia bagian dari si sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Nah, sistem indera itu ada 5 ya, bukan 6. Kalau 6 itu kelebihan. 5 itu ada mata, yaitu untuk penglihatan, ada hidung untuk pembau, ada lidah untuk pengecap, ada kulit untuk peraba, ada telinga untuk pendengaran. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ sistem indera pada manusia dan menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap gangguan pada sistem indera manusia. Nah, bisa dilihat di sini ada mata, ada hidung, ada telinga, ada kulit, dan ada lidah. Oke, langsung aja masuk. Yang pertama itu ada mata. Nah, di mana mata itu berfungsi sebagai indera penglihatan atau fotoreseptor, yaitu penerima rangsangan cahaya. Nah, kalau reseptor mata ini atau rangsangan itu lebih tepatnya itu ada di fovea centralis yang ada pada retina. Nah, dia itu merupakan lapisan mata terdalam yang peka terhadap cahaya. Nah, kalau di sini ada gambar aksesori mata atau alat tambahan pada mata, yaitu ada alis dan bulu mata, di mana dia berfungsi sebagai melindungi mata dari keringat. Nih, misalkan pasti kalian kalau habis olahraga kan keringatan nih, ngocor nih dari atas dahi itu turun ke bawah. Nah, dia tuh jatuhnya ke alis dulu, habis alis ke bulu mata. Nah, biar dia itu tidak langsung jatuh ke mata. Kan kalau keringat jatuh ke mata itu kan biasanya perih ya. Nah, jadi si alis sama si bulu mata ini untuk menghambat si keringat jatuh ke mata. Lalu ada kelopak mata. Kelopak mata itu terdiri dari 2 bagian, yaitu ada yang bagian atas dan bagian bawah. Dia juga berfungsi untuk melindungi mata dari kekeringan dan debu. Nah, misalkan kalau mata kalian melek mulu nih, nah pasti itu kan kekeringan ya. Nah, biar kalian matanya itu lembab lagi, nah kalian itu harus berkedip. Nah, kalau berkedip itu berarti melibatkan si kelopak mata bawah dan kelopak mata atas. Nah, lalu ada kelenjar air mata. Nah, kelenjar air mata itu fungsinya menghasilkan air mata. Nah, air mata ini sebagai pelumas agar mata kita itu mudah bergerak dan tidak kering. Nah, lalu selanjutnya ada anatomi mata, di mana ada sklera bagian luar, yaitu di mana sklera itu disebut juga sebagai tunika fibrosa, di mana lapisan terluar yang berwarna putih, bisa dilihat di gambarnya ya, berwarna putih dan tidak bening. Nah, berfungsi untuk mempertahankan bentuk mata dan melindungi bagian-bagian dalam si bola mata, kan bagian terluar ya. Nah, kalau si sklera itu bagiannya ada kornea dan aqueous humor. Kalau kornea ini bagian si sklera yang bening dan dilindungi oleh lapisan konjungtiva yang melindungi kornea dari gesekan. Nah, lalu
Fungsi kornea juga yaitu memfokuskan bayangan yang masuk ke mata atau untuk menangkap cahaya. Sedangkan kalau si aqueous humor yaitu cairan, cairan yang dihasilkan untuk memberi nutrisi bagi bagian depan. Nah, bagian depannya itu lensa. Nah, dan dia juga untuk membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Sedangkan bagian tengahnya itu ada koroid atau tunica vascuola, yaitu lapisan tengah berwarna gelap yang mengandung pembuluh darah dan pigmen. Nah, pembuluh darah ini mensuplai nutrisi bagi si mata dan pigmennya berfungsi menyerap refleksi cahaya pada mata. Nah, kalau di si koroid itu ada iris, pupil, dan lensa. Nah, kalau iris ini bagian koroid yang mengatur diameter pupil. Ingat ya, iris mengatur diameter pupil yang mempengaruhi jumlah cahaya yang masuk. Nah, di mana kalau saat terang nih, kalau terang iris itu akan mempersempit bagian pupil. Kalau saat gelap, nah si iris itu akan memperlebar si pupil. Lalu ada pupil, yaitu pupil itu sebagai jalan masuknya cahaya ke mata. Dan yang terakhir itu ada lensa, yaitu lensa bikonkav bening dari serat protein. Nah, daya akomodasinya itu berarti kemampuan lensa mata untuk mengubah kecembungan, sehingga bayangan itu jatuh tepat di retina. Kalau orang normal itu cahayanya jatuh di tepat di retina ya, ingat. Lalu yang terakhir itu ada lapisan dalam, yaitu ada retina atau tunica nervosa, yaitu lapisan ke dalam mata yang banyak mengandung sel-sel fotoreseptor. Nah, pusatnya itu di situ ya, si fotoreseptor di retina. Nah, si retina ini ada vitreous humor, yaitu cairan yang mengisi bagian belakang mata. Nah, fungsinya itu untuk menjaga bentuk dan tekanan bola mata. Nah, lalu ada bintik kuning, yaitu retina berpigmen kuning dan terdapat fovea centralis ya. Di bintik kuning ada fovea centralis. Nah, dia itu mengandung sel konus dan juga sangat peka dan tajam dalam menerima rangsangan cahaya. Ingat, mata menerima rangsangan cahaya itu di retina, tepatnya itu di fovea centralis, ingat ya. Lalu ada bintik buta. Kalau bintik buta itu bagian yang tidak mengandung sel-sel fotoreseptor. Nah, bintik buta ini daerah awal sel saraf aktif untuk meninggalkan bola mata. Lalu di situ ada gambarnya, ada sel batang sama sel kerucut. Kalau sel batang itu dia peka terhadap intensitas cahaya yang rendah. Nah, berarti dia itu digunakan untuk saat melihat gelap ya, sel batang. Nah, mata itu butuh adaptasi untuk memproduksi rodopsin. Jadi kalau sel batang itu untuk melihat dalam keadaan gelap dan dia itu memproduksi si rodopsin. Sedangkan kalau si sel kerucut itu untuk melihat dalam keadaan terang. Kalau si kerucut itu menghasilkan iodopsin. Nah, sekarang kakak mau minta jelasin ulang sama siapa ya? Zalfa. Zalfa hadir? Zalfa. Hadir, Kak. Ya, coba kakak mau minta jelasin ulang yang bagian iris deh, iris. Kalau iris itu gunanya buat mengatur diameter pupil. Ya, terus kalau keadaan terang itu gimana irisnya? Kalau keadaan terang, iris itu mengecil, Kak. Kalau gelap? Kalau gelap membesar. Oke, makasih Zalfa. Oke, Kak. Coba sekarang mau minta sama Griselda deh, Griselda. Griselda hadir? Hadir, Kak. Griselda, kameranya udah hidup? Ya, Griselda, coba jelasin ulang yang perbedaan sel batang sama sel kerucut. Kalau sel batang itu fungsinya untuk melihat di tempat gelap, sedangkan sel kerucut itu di tempat terang, Kak. Ya, kalau si sel batang tadi menghasilkan apa? Memproduksi apa? Memproduksi apa? Oke, gak apa-apa. Ingat ya, kalau si sel batang itu memproduksi rodopsin. Kalau si kerucut itu memproduksi iodopsin. Oke, lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada bagian otot mata. Otot mata itu untuk menggerakkan si mata biar bisa bergerak ke atas, ke bawah, atau ke samping. Nah, di sini ada inferior rectus, yaitu menarik bola mata ke bawah ya. Terus ada superior rectus, yaitu untuk gerakan mata ke atas. Lalu ada lateral rectus, yaitu untuk ke samping atau keluar. Lalu ada medial rectus, yaitu untuk ke bagian dalam. Lalu ada inferior oblique, yaitu untuk memutar ke samping atas. Dan yang terakhir itu ada superior oblique, yaitu untuk memutar ke samping dalam. Nah, di sini ada mekanisme melihat. Nah, di mana awalnya itu cahaya masuk ke mata melalui kornea. Nah, nanti kan cahaya itu akan dibiaskan oleh si aqueous humor tadi yang kakak jelasin. Nah, lalu dia tuh dipusatkan cahaya itu oleh iris, dipusatin sama si iris. Nah, kemudian masuk ke bagian pupil. Nah, dari pupil, cahaya itu diteruskan menembus si lensa. Nah, lensa ini dibiaskan supaya jatuh tepat pada bagian retina, yaitu bagian bintik kuning, fovea. Nah, tadi kan kakak bilang, kalau orang normal, si cahayanya itu jatuh di tepat di retina ya. Tepatnya itu di retina bagian fovea atau bintik kuning. Nah, kalau bintik buta itu nggak peka ya, beda. Nah, jadi kalau udah sampai di retina, cahaya itu diterima oleh retina melalui sel fotoreseptor. Nah, jadi terbentuklah bayangannya itu nyata, namun dia terbalik. Bisa dilihat dari gambar yang lilin, dia terbalik dan diperkecil. Nah, lalu dia itu akan dilanjutkan ke saraf optik. Nah, saraf optik ini masuk ke bagian otak, yaitu tepatnya di lobus occipitalis. Nah, prosesnya itu lalu diinterpretasi agar bayangan yang tadi itu menjadi tidak terbalik lagi. Nah, akhirnya otak itu bisa membaca dan didapatkan hasilnya. Oh, itu benda. Nah, baru kayak gitu. Coba maka minta jelasin ulang mekanismenya sama Windy Desti. Windy Desti.
Iya, Kak. Ya, coba jelasin ulang mekanisme mata ya. Jadi pertama cahaya masuk ke mata melalui kornea, lalu dipusatkan oleh iris, kemudian masuk ke pupil. Dari pupil itu diteruskan ke lensa. Habis ke lensa itu dibiaskan supaya tepat ke titik bintik kuning atau retina. Ya, dilihat. Itu ke saraf optik, lalu akhirnya ke otak. Terus jadi otaknya bisa lihat ini benda gitu. Ya, oke, terima kasih Desti. Nah, lalu selanjutnya itu ada gangguan pada mata nih. Nih, di sini ada kaum miopi nggak nih? Ada kaum miopi nggak? Kaum mata minus atau mata negatif nih. Kakak termasuk kaum miopi kan? Nah, di mana kalau miopi itu cahayanya itu jatuh sebelum di retina ya. Nah, jadi gangguan itu pada penglihatan yang menyebabkan objek yang terlihat jauh itu terlihat kabur. Tetapi kalau dia tuh nggak ada masalah kalau objek itu letaknya itu dekat. Nah, jadi miopi ini terjadi karena bayangannya itu jatuh di sebelum retina dan juga bola matanya itu terlalu lonjong. Nah, dan kelengkungan lensa matanya juga terlalu besar. Nah, sehingga si miopi ini dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa cekung atau negatif. Nah, lalu kebalikannya itu ada hipermetropia, yaitu gangguan pada rabun dekat. Di mana gangguan ini objek yang terlihat jauh itu malah jelas gitu. Tapi kalau yang dekat itu dia nggak jelas lihatnya. Dia itu terjadi karena bayangannya itu jatuh di belakang ya, di belakang retina. Nah, si hipermetropi juga kelengkungan lensa matanya itu kecil. Nah, kalau si hipermetropi ditolong oleh kacamata berbentuk cembung atau positif. Nah, lalu selanjutnya itu ada astigmatisme. Nah, kalau astigmatisme ini yaitu mata silindris ya, kacamata silindris. Nah, disebabkan karena bentuk kornea matanya itu nggak bulat. Nah, gangguan ini tuh menyebabkan ketidakteraturan lengkung-lengkung permukaan bias mata. Nah, akibatnya itu cahayanya itu nggak fokus. Bisa dilihat si cahaya itu malah kebagi kemana-mana kan, nggak fokus gitu. Nah, namun kalau ini berarti dibantunya sama si kacamata silindris. Lalu yang terakhir itu ada presbiopia. Nah, kalau ini cacat mata tua, disebabkan oleh faktor usia nih biasanya. Nah, disebabkan karena menurunnya daya akomodasi mata. Nah, jadi lensanya itu dikelilingi oleh otot, kan biasanya lensa mata itu ototnya itu elastis ya. Nah, sehingga bisa mengubah bentuk lensa untuk memfokuskan cahaya. Nah, namun seiring berjalannya usia, nah otot di sekitar lensa itu akan kehilangan elastisitasnya dan mengeras. Nah, akhirnya si lensa itu jadi kaku dan tidak bisa berubah bentuk dan membuat cahaya yang masuk retina itu nggak fokus. Biasanya kalau presbiopia ini menggunakan kacamata berlensa rangkap. Nah, yaitu ada lensa cekung dan lensa cekung. Coba siapa ya? Putri Maura. Putri hadir. Hadir, Kak. Putri jelasin ulang perbedaan miopia sama hipermetropia. Kameranya hidupin ya. Yang rabun jauh, rabun dekat ya? Ya. Ya, sebentar, Kak. Kameranya udah hidup belum? Saya belum. Udah belum ya? Belum. Sebentar. Udah kelihatan? Udah, ayo. Jadi kalau miopi itu rabun jauh. Itu tuh disebabkan oleh tidak mampunya melihat jarak jauh karena titik cahaya tuh jatuhnya di depan retina. Jadi terus disebabkan juga karena bola mata yang lonjong dan kelengkungan lensa matanya terlalu besar. Jadi miopi ini bisa dibantu kacamata yang berlensa cekung. Ya, terus? Lalu kalau hipermetropi itu rabun dekat, yaitu tidak mampunya melihat jarak dekat karena titik cahayanya itu jatuhnya di belakang retina. Ya. Selain itu, bola matanya juga dikatakan terlalu pipih dan kelengkungan lensa matanya terlalu kecil. Hipermetropi itu bisa dibantu oleh kacamata yang berlensa cembung atau positif. Oke, terima kasih Putri. Lalu selanjutnya kita sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke bagian hidung. Gimana? Oke, sudah cukup mungkin ya. Lanjut ke hidung. Nah, hidung itu berfungsi sebagai indera pembau, di mana itu komoreseptor, yaitu zat kimia berupa gas ya. Nah, reseptornya itu berupa saraf. Nah, reseptor hidung itu berupa saraf olfaktori yang terletak pada langit-langit rongga hidung. Nah, dia itu peka ya terhadap molekul bau. Nah, di sini ada serabut saraf pembau. Nah, bagian ini yang membuat kita bisa mencium bau sesuatu, baik itu wangi-wangian, bau busuk atau bau lainnya. Nah, sel saraf ini memiliki tugas untuk menangkap zat kimia yang tercampur di udara. Bagian ini terdapat rambut-rambut halus, bisa dilihat silia saraf pembau. Nah, berhubungan dengan si urat saraf. Nah, bersatu menjadi saraf penciuman menuju otak. Nah, lalu si silia ini atau bulu hidung merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian bawah serabut saraf pembau. Fungsinya itu untuk menyaring udara yang masuk. Sedangkan di sini ada selaput lendir dalam hidung, bagian berfungsi untuk menghasilkan mukus. Nah, atau bahasa sederhananya itu ingus ya, ingus. Nah, itu jangan anggap remeh ya, ingus jangan anggap remeh. Kenapa? Karena si ingus atau mukus ini itu melindungi kita dari berbagai macam kotoran dan bakteri. Nah, makanya ketika kita sedang enak badan, si warnanya itu jadi lebih padat gitu. Mukusnya itu warnanya berubah dan lebih kental gitu. Jadi kita bisa tahu nih kalau kita sakit, si mukus itu bakal berubah warna atau padatannya itu menjadi lebih kental. Coba di sini ada dengerin ya, mau nanya sama Sofia Putri. Sofia hadir. Hadir, Kak. Ya, yang sebenarnya coba jelasin tentang si serabut saraf pembau. Serabut saraf pembau itu nama lainnya olfaktori. Olfaktori itu menangkap zat kimia yang tercampur dalam udara. Di bawah serabut saraf pembau ada silia atau rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring udara. Oke, terima kasih. Sekarang mau minta sama ya, Novelia Deborah. Novelia hadir nggak? Novelia ini ya. Coba mau minta jelasin ulang yang bagian selaput lendir. Selaput lendir itu menunjukkan mukus atau bingung. Nah, sebenarnya ini sudah melindungi dari bakteri. Oke, udah kasih Novel. Nah, selanjutnya di sini ada mekanisme hidung. Lihat ya. Nah, kalau hidung ini gimana? Awalnya itu bau masuk ke hidung bersama udara inspirasi atau udara yang hirup ya. Nah, lalu dia tuh larut dalam selaput mukosa. Bisa dulu ini sama si silia itu. Nah, bisa dulu kotorannya kan. Nah, lalu dia tuh merangsang si silia sel reseptor yang ada di serabut itu, yang ada rongga. Nah, rangsangan tadi itu akhirnya diteruskan ke otak atau ke saraf olfaktori. Nah, akhirnya itu diolahkan dan diterjemahkan menjadi bau. Nah, akhirnya kalian tahu bau apa yang kalian tahu. Nah, gitu, simpel kan? Coba nih kita jelasin ulang sama Dylan. Dylan hadir nggak? Dylan hadir ya? Hadir nih, udah sama Mukti Prasetyo. Mukti, wah gak hadir juga. Siapa aja? Siap. Kita depan. Coba Petra.
Jadi, Kak. Ya, coba kalian hidupin. Nggak bisa, Kak, kamera saya lagi bermasalah. Ya udah, coba jelasin mekanisme hidung. Jadi mekanisme hidung itu gas masuk ke dalam hidung, lalu gasnya itu larut pada mukosa. Nah, itu akan merangsang silia reseptor. Baru rangsangannya itu diteruskan ke otak untuk diolah, dan setelah diolah diketahui jenis bau yang masuk ke hidung tersebut. Oke, terima kasih ya. Nah, lanjut ke di sini ada gangguan. Maaf. Nah, pertama ini ada sinusitis. Di mana kalau sinusitis ini dia tuh ada inflamasi ya atau peradangan pada dinding sinus. Sinus ini merupakan rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Sinus juga terletak di bagian belakang tulang dahi. Lalu bagian dalam struktur tulang pipi, kedua sisi belakang hidung, dan juga di belakang mata. Nah, sinusitis ini disebabkan oleh infeksi kuman. Kondisi ini juga itu rentan dialami oleh orang perokok ya, atau penderita alergi dan orang-orang yang sering juga kadang terkena sinusitis. Nah, sinusitis itu dapat dipicu oleh keadaan medis tertentu. Contohnya itu kolitis hidung, meningitis alergi, dan terkadang juga bisa disebut mirip dengan penyakit migrain. Nah, lalu selanjutnya itu ada polip. Bisa dilihat yang ada benjolan dalam rongga hidungnya ya, merah itu. Nah, polip ini ciri-ciri itu terjadi hidungnya itu tersumbat, nah, atau pilek. Nah, bedanya waktu itu kalau si polip ini berlangsungnya lama ya karena ada benjolan di dalam hidungnya. Nah, selain itu gangguan pada indera pengendap juga atau lidah. Nah, lalu si polip hidung itu benjolan lunaknya itu tumbuh di jaringan mukosa hidung dan tumbuh menggantung dengan bentuk seperti anggur kecil kan kelihatan. Nah, polip hidung ini terbentuk saat selaput membran mukosa hidung atau selaput kendi ya, yang di saluran pernapasan dan sinus ini mengalami peradangan. Nah, si polip ini nggak boleh disepelein ya karena kan dia bisa mengganggu si sistem pernapasan kita nih. Nah, lalu selain ciri-cirinya hidung tersumbat, hidung itu bisa berair dan produksi lendirnya itu berlebihan, di mana dia juga bisa bersin-bersin atau terkadang tidurnya itu mendengkur karena ada si polip di dalam hidung. Nah, lalu selanjutnya ada hiperosmia, di mana itu istilahnya itu berasal dari kata hyper atau berlebihan dan osmia itu dari bau. Jadi dia itu lebih peka atau lebih sensitif terhadap bau gitu ya. Nah, orang yang mengalami ini biasanya itu dengan mudah mencium parfum atau wangi-wangian itu biasanya itu lebih apa namanya lebih kencang pula intinya lebih jelas gitu kan. Nah, itu malah bikin mereka banyak mantan biasanya suka wangi-wangian. Tapi punya si hiperosmia ini tuh suka karena wangi terlalu kuat gitu kan. Nah, penyebabnya itu bisa karena migrain, kehamilan atau penyakit si autoimun yang lalu kita jelasin. Nah, pengobatannya itu biasanya itu difokuskan nih dari si penyebab si hiperosmia itu. Namun kalau kebanyakan kasus itu biasanya pengobatan itu caranya itu dengan menghindari bau yang menjadi pemicunya. Lalu di sini kebalikannya ada hiposmia. Kalau hiposmia itu berkurangnya kemampuan mencium. Nah, di mana beberapa yang menyebabkannya itu seperti infeksi saluran pernapasan, trauma kepala atau konsumsi obat-obat tertentu. Nah, biasanya itu terjadi karena pilek kan tersumbat jadi kan kurang bisa mampu mencium gitu kan. Nah, penderita ini biasanya itu cuma perlu minum obat, nah, atau obat herbal dan terapi untuk mengendalikan daya penciumannya. Dan selain itu penderita ini bisa disebabkan oleh cedera kepala dan radang pada rongga hidung seperti itu. Coba aku mau minta jelasin ulang sama Theodora Davina hadir. Hadir, Kak. Theodora, coba jelasin perbedaan tadi hiperosmia sama hipomi. Kalau hiperosmia itu apa namanya lebih sensitif mencium, jadi yang biasanya menciumnya jadi berlebihan itu biasanya disebabkan migrain, kehamilan atau enggak autoimun. Kalau misalnya hiposmia itu kebalikannya itu berkurangnya kemampuan mencium. Itu biasanya disebabkan oleh trauma kepala atau enggak radang di rongga hidung. Jadi pengobatannya biasanya minum obat. Oke, terima kasih Theodora. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut. Gimana? Oke, enggak ada ya. Lanjut ke lidah. Nah, lidah ini berfungsi sebagai indera pengecap atau komoreseptor, yaitu berupa gas, berupa cairan ya. Kan kalau hidung itu komoreseptornya gas, kalau lidah itu cairan ingat ya. Nah, reseptor lidah ini yaitu berupa papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah. Nah, di dalamnya itu terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut di dalam air liur. Nah, di sini bisa dilihat macam-macam rasa, di mana di sini ada rasa manis nih. Rasa manis disebabkan oleh zat kimia organik seperti glukosa dan asam amino yang terdapat di bagian ujung lidah. Lalu ada rasa asin yang disebabkan oleh ionisasi garam-garaman seperti natrium klorida. Nah, itu terdapat hampir di seluruh daerah lidah, tetapi lebih banyak itu reseptor itu berkumpul di bagian samping. Nah, lalu ada rasa asam itu disebabkan oleh ion H+ suatu zat seperti asam sitrat yang ada di jeruk. Nah, itu terdapat di bagian samping lidah agak belakang. Lalu di sini ada rasa pahit. Nah, rasa pahit itu disebabkan oleh perubahan struktur zat kimia organik yang memiliki rasa manis, di mana rasa pahit itu juga disebabkan oleh suatu zat yang bersifat racun atau toksik ya, terdapat di bagian belakang pangkal lidah. Nah, penyebab munculnya rasa-rasa lain itu tidak lain berhubungan dengan si papila lidah tadi. Nah, contohnya itu selain rasa yang tadi kita jelasin itu ada rasa pedas nih, rasa pedas. Rasa pedas itu biasanya disebabkan oleh zat yang mengiritasi permukaan lidah ya, di permukaan lidah dan memberi sensasi terbakar atau panas. Nah, lalu di sini gambar selanjutnya itu ada papila. Papila itu ada 4 bentuk, ada fungiformis, filiformis, foliata, dan circumvallata. Nah, kalau yang fungiformis ini itu berbentuk seperti jamur atau bulat kan, fungi jamur kan. Jadi berbentuk seperti jamur atau bulat. Nah, di mana dia itu banyak terdapat di bagian depan dan di samping lidah. Nah, kalau dia ini terhubung dengan saraf fasial. Nah, saraf fasial itu di saraf kranial yang minggu lalu kita pelajari itu tentang saraf ya. Lalu ada papila filiformis. Kalau filiformis itu bentuknya itu kerucut, nah, kecil seperti benang halus, lidah kanan. Nah, begini ada kerucut. Nah, dia itu menutupi bagian dorsum lidah atau permukaan atas. Nah, dia itu tidak mengandung tunas pengecap. Apa itu tunas pengecap? Tunas pengecap itu bagian pengecap yang ada di pinggir papila, terdiri dari 2 sel, yaitu sel pengecap dan sel penyokong. Di mana kalau sel penyokong itu untuk menopang, sedangkan sel pengecap itu sebagai reseptor. Nah, lalu ada papila foliata. Kalau papila foliata itu bentuknya seperti lipatan atau seperti daun. Nah, dia itu terletak di bagian pangkal lidah. Dia itu paling peka terhadap rangsangan karena dia itu mengandung lebih dari 1.300 kuncup pengecap di setiap lipatannya. Nah, dia itu terhubung dengan si saraf fasial dan saraf glossofaring. Lalu yang terakhir itu ada circumvallata. Kalau circumvallata itu bentuknya itu menonjol dan tersusun seperti huruf V. Nah, dia itu banyak terdapat di bagian belakang lidah. Nah, kalau si circumvallata ini dia itu kurang peka terhadap rangsangan karena hanya ada 5 kuncup pengecap pada setiap papila. Nah, dia itu terhubung dengan si saraf glossofaring. Coba minta jelasin ulang lagi sama Daitsa lagi Mak. Daitsa hadir. Daitsa. Oke, yang lain ya. Yang belum katanya aja. Endah Kurnia hadir. Endah. Ya udah. Shalom. Ya, Pak. Nah, shalom kameranya gitu ya. Coba jelasin ulang yang papila fungiformis. Papila fungiformis itu seperti jamur, terus ya terdapat ada di bagian depan, terus terhubung dengan saraf fasial. Oke, coba sekarang kita sama Zahra. Ya, Kak. Coba jelasin yang itu, papila filiformis. Ya, yang papila ini saya tinggal lagi ngetik terus tapi gitu. Emang ada bukunya? Apa? Emang ada bukunya? Aku dengar dari kakak doang. Bidang yang keluar ya? Iya. Kalau papila filiformis itu bentuknya itu kerucut seperti benang halus. Nah, dia itu menutupi bagian dorsum lidah atau permukaan. Nah, dia itu tidak mengandung tunas pengecap. Ya, tidak mengandung tunas pengecap. Udah. Seperti gimana, Zahra? Sudah jelas? Udah, Kak. Oke, lanjut. Oke.
Nah, selanjutnya ada mekanisme lidah. Nah, kalau lidah ini awalnya makanan atau minuman yang telah berupa larutan itu di dalam mulutnya juga dilarutan kan, dikunyah-kunyah gitu kan. Jadi keluar maksudnya larutan dari makanan itu, jadi sari-sari kan. Nah, rasanya itu masuk ke si tunas pelecap yang tadi Kakak bilang. Nah, itu diterima sel-sel reseptor sesuai rasa yang dikenalnya. Lalu, reseptor ini mengirim impuls ke saraf faisal atau saraf glossopharyngeal dan itu ada di lobus parietalis otak. Nah, untuk diinterpretasikan menjadi rasa. Nah, coba ada yang bisa jelasin ulang? Siapa nih? Kakak mau minta ini aja, siapa mau? Siapa? Gak ada. Mau minta aja deh. Nadira betul ya, Nadira. Nadira lihat. Enggak ya. Ya udah. Farel. Ayo Kak, Kameranya hidupin dong. Farel. lagi ini Kak, Nah, coba deh Bapak udah. kameranya lagi masalah Kak. Ya udah, jelasin yang mekanisme ini ya. Mekanisme ini coba. Jadi makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merasa ujung-ujung saraf pengecap oleh itu saraf pengecap atau otak. Lalu kita akan mengenali rasanya itu Kak. Ya udah. Oke, terima kasih ya Farel. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang Oke, gangguan. Ya, gangguan pada lidah. Di mana di sini ada sariawan pada lidah. Nah, sariawan ini ada yang disebabkan oleh jamur. Nah, namanya jamur Candida albicans. Nah, namun sariawan juga umumnya disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang terlalu panas. Nah, atau lidah juga itu tergigit dengan keras. Nah, kadang suka tiba-tiba sariawan karena gigit. Kalau nggak gosok gigi itu kan suka macet gitu kan pasti. Nah, lalu karena kekurangan zat besi dan bisa juga karena faktor genetik. Biasanya sariawan lidah ini akan sembuh kira-kira 1 sampai 2 minggu. Nah, jadi menjaga kesehatan mulut itu harus dengan menyikat gigi, melakukan dan menggunakan obat kumur yang kira-kira bisa membantu untuk mengobati si sariawan ini. Lalu selanjutnya ada glossitis. Nah, glossitis ini kondisi peradangan pada lidah. Nah, meski kebanyakan itu bersifat ringan, tapi si glossitis yang parah ini dapat menyebabkan rasa sakit yang bisa menyulitkan saat makan atau berbicara. Nah, glossitis atau penyakit lidah ini umumnya menyebabkan lidah itu bengkok atau kemerahan. Nah, jadi yaitu menyebabkan kerusakan pada si papila atau si reseptor dari si lidah kan. Nah, sehingga permukaan lidah itu terlihat lebih licin, berkelak atau retak-retak. Nah, glossitis juga bisa terjadi karena beberapa hal seperti reaksi alergi, iritasi, penyebab infeksi dan trauma mulut. Lalu untuk mengobatinya itu tadi seperti menjaga kesehatan rongga mulut, yaitu dengan menyikat gigi setiap habis makan dan setiap mandi. Nah, misalnya kalian menyikat gigi kan. Lalu ada leukopia. Leukopia ini yaitu kondisi ketika bercak putih atau abu-abu muncul di gusi lidah, yaitu bagian dalam pipi dan di dasar mulut. Bercak ini timbul akibat reaksi mulut terhadap iritasi. Nah, misalnya itu kebiasaan merokok. Nah, leukopia ini dapat terjadi pada segala rentang usia, tetapi kondisi ini lebih sering terjadi pada orang dewasa. Nah, leukopia ini ditandai dengan tadi ya timbulnya bercak nih di dalam mulut. Bercak ini berkembang secara perlahan dan beberapa minggu ya, bisa sampai bulan kan. Nah, cirinya itu berwarna putih keabuan ya, tadi Kakak bilang. Nah, lalu selanjutnya itu sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut. Nah, enggak lanjut ya. Oke, ke kulit. Kulit itu sebagai indera peraba atau mekanoreseptor. Nah, berarti menerima rangsangan fisik berupa sentuhan ya. Ingat ini setiap kata yang Kakak bilang nanti di akhir itu Kakak menanya-nanya kayak puisi, cuma melengkapi tabel gitu ya. Lalu reseptor pada kulit ini itu terdiri dari corpus ya. Ingat reseptor kulit itu corpus pada lapisan epidermis dan dermis yang dapat merasakan berbagai rangsangan. Nah, di sini ada reseptor ujung bebas, bisa dilihat dari gambar yang kanan. Reseptor ujung bebas atau ujung saraf tanpa selaput, yaitu terletak pada lapisan epidermis, yaitu untuk merasakan sakit atau nyeri. Lalu ada reseptor ujung rambut terletak di sekitar folikel rambut untuk merasakan gerakan rambut. Lalu ada corpus faciini, yaitu merasakan tekanan yang dalam atau kuat. Nah, reseptor ini biasanya terdapat di subkuntan. Nah, berbentuk bulat dan lonjong. Nah, lalu ada corpus ruffini, yaitu untuk merasakan panas, yaitu di bagian dermis. Lalu ada corpus Krause, yaitu untuk merasakan dingin, dan corpus Meissner, yaitu untuk merasakan sentuhan. Nah, di sini ada struktur lapisan kulit. Kalian pasti sudah belajar kulit kan di sistem ekspresi. Nah, aku ulangi lagi, yang sistem kulit ini yaitu ada epidermis, kulit tali, ada dermis, dan ada hipodermis. Kalau si epidermis ini ada 4 lapisan ya, ada stratum corneum atau kulit tanduk, lalu ada stratum lucidium, yaitu lapisan bening dan tipis sebagai pelindung kulit dari sinar UV. Lalu ada stratum granulosum, yaitu lapisan tempat terdapatnya butir-butir melanin atau pigmen kulit. Dan yang terakhir itu ada stratum germinativum, yaitu lapisan tempat pembelahan atau proliferasi sel-sel kulit. Nah, lalu selanjutnya di sini mekanisme si indera kulit, di mana kulit itu menerima rangsangan berupa panas, dingin, tekanan, nyeri, dan sentuhan. Rangsangan itu diterima nih oleh si sel reseptor dan diteruskan ke sistem saraf pusat. Lalu rangsangan itu diolah di otak dan diterjemahkan. Akhirnya otak itu memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan. Oke, coba aku minta jelasin ulang sama Satrio Prayoga. Satrio, Adit. Ada. Oke, kameranya nyalain. Satrio, jelasin mekanisme indera ini. Tadi kulit itu menerima rangsangan itu berupa dingin, panas, tekanan, nyeri, dan sentuhan. Ya. Lalu rangsangan yang tadi berupa panas, dingin, tekanan, nyeri, dan sentuhan itu diterima oleh reseptor, diterusin ke saraf pusat. Terus otak kita memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan. Oke, terima kasih ya Satrio. Oke, lanjut ke gangguan kulit. Nah, di sini ada jerawat atau akne. Nah, gangguan pada kulit ini berhubungan dengan produksi minyak atau sebum yang berlebih. Jerawat ini terjadi ketika folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut itu tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Nah, hal ini menyebabkan peradangan serta penyumbatan pada pori-pori kulit. Biasanya itu ditandai dengan benjolan kecil yang terkadang itu ada yang berisi nanah. Nah, gangguan ini dapat terjadi di bagian tubuh yang memiliki kelenjar minyak yang biasanya itu banyak di wajah, di leher, kelenjar dada, dan di punggung. Lalu ada kanu. Kanu ini di mana infeksi jamur yang mengganggu pigmen kulit. Nah, sehingga timbul bercak dengan warna yang lebih terang atau lebih gelap pada kulit. Nah, infeksi kulit ini muncul secara perlahan biasanya. Namun, seiring waktu bercak kulit itu tersebut menyatu dan membentuk bercak yang lebih besar. Jadi kalau mandi itu sampai bersih ya. Ada nih orang yang sering mandi tapi kadang ada kandungnya. Kenapa itu? Kadang dia bersih mandi cuman si airnya itu kadang yang terkontaminasi gitu kan. Nah, lalu kali ini ada dermatitis. Kalau dermatitis ini peradangan kulit seperti munculnya ruam kemerahan gitu kan, rasa gatal dan inflamasi sebagai respon imun terhadap benda asing atau patogen. Nah, biasanya terjadi ketika kulit mengalami alergi. Nah, jadi setiap kontak dengan zat tertentu sehingga menyebabkan tubuh itu melepaskan zat kimia yang memicu gatal dan iritasi pada kulit. Biasanya itu zat pemicunya itu ada seperti dari minyak seperti nikel atau emas, lalu juga bisa dari sarung tangan lateks dan pewangi atau bahan kimia lainnya seperti yang ada di produk kecantikan. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Lanjut. Oke, lanjut ya. Terakhir nih, telinga. Nah, telinga itu merupakan berfungsi sebagai indera pendengaran atau fonoreseptor atau audioreseptor dan juga sebagai pendeteksi keseimbangan. Nah, reseptor telinga ini yaitu organ kortik pada si koklea atau telinga bagian dalam dan untuk keseimbangan itu namanya otolit kayaknya, otolit. Nah, di sini ada bagian luar itu ada daun telinga atau auricula berfungsi mengumpulkan suara masuk ke dalam telinga.
Lalu ada saluran telinga, yaitu berfungsi meneruskan suara ke telinga tengah. Nah, saluran ini menghasilkan segmen yang berfungsi menggumpalkan kotoran. Lalu ada membran timpanium atau nama lainnya gendang telinga. Dan dia ini sebagai pembatas antara bagian luar dengan bagian tengah. Nah, berbentuknya itu kerucut ya, berfungsi meneruskan getaran suara ke tulang-tulang pendengaran. Lalu ada bagian tengah yaitu ada saluran eustachius, itu saluran yang berhubungan dengan tenggorokan, yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan dalam dan luar. Nah, si saluran ini biasanya tertutup, tapi dia itu bisa terbuka kalau lagi nguap, ngunyah atau lagi nelan. Lalu ada tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang ini ada 3 ya. Cara berurutan itu ada tulang martil atau malleus, ada tulang landasan atau infus, dan tulang sangguardi atau stapes. Nah, fungsinya itu untuk meneruskan getaran suara ke tingkat vokal. Lalu terakhir ada bagian dalam, di mana bagian dalam ini terdiri dari sakulus dan kutrikulus yang mengandung cairan endolimfe dan sel-sel reseptor keseimbangan. Jadi, si reseptor keseimbangan itu ada di dalam vestibula, koklea, dan kanal ya. Nah, si koklea ini biasa disebut sebagai masiput. Nah, fungsinya untuk mengambil getaran suara dan mengirimnya ke otak melalui saraf pendengaran. Nah, yang terakhir ini kanal semisirkuler atau saluran saraf lingkaran, terdiri dari 3 saluran yang mengandung cairan endolimfe dan sel-sel reseptor keseimbangan berupa kupula yang dipengaruhi gerakan sel rambut. Ini bisa dilihat dari gambarnya. Jadi kalau gambar di sini ada, ini maksudnya 3 saluran saraf lingkaran ya, atau si kanal semisirkuler. Nah, di sini ada 3 tulang pendengaran, ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangguardi. Nah, di sini buat lebih jelasnya itu yang si sel reseptor pada koklea. Kalau di koklea si reseptor itu lebih tepatnya di organ korti nih, organ korti. Nah, kalau si kanal semisirkuler itu ada sel rambut, dan di makula vestibula itu ada si batu otolit ya. Nah, lalu di sini ada mekanisme telinga, di mana awalnya itu suara itu di sekitar itu ditangkap oleh telinga luar berupa getaran atau gelombang dan diteruskan ke telinga tengah. Nah, akhirnya saat gendang telinga itu bergetar, nah, getaran itu akan diteruskan ke tulang oscillus sehingga getaran itu diperkuat dan dikirim ke telinga dalam. Nah, begitu getaran nyampe di telinga dalam, nah getaran itu akan diubah menjadi impuls listrik. Impuls listrik itu akhirnya dikirim ke saraf otak. Nah, akhirnya di otak itu menerjemahkan impuls sebagai suara. Oke, coba siapa ya? Daud, Bertina coba jelasin yang ini mekanisme telinga. Nggak ada tulisannya dengan baca Daud. Ya, merahnya gitu ya. Dan telinga itu menangkap gelombang dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga tengah. Terus itu gelombang bunyi dari telinga batu juga menjadi getaran. Selanjutnya getaran tersebut diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk juga menjadi impuls saraf. Setelah itu, impuls saraf diteruskan ke otak sehingga merasakan sensasi pendengaran. Oke, Soalnya di belakang otak. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ya. Nih, terakhir, gangguan pada indera pendengaran. Nah, di sini ada tuli, yaitu kondisi medis ditandai dengan berkurangnya atau hilangnya kemampuan mendengar suara. Nah, derajat itu bervariasi ya, dari yang rendah, sedang, berat, hingga sangat berat. Nah, kondisi tuli ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, itu mulai dari cedera, penyakit, kelainan genetik, dan juga faktor penerimaan. Lalu yang kedua ini ada otitis eksterna, yaitu infeksi pada saluran telinga luar. Itu kondisi ini biasanya terjadi akibat masuknya air ke dalam telinga saat mandi atau berenang. Nah, dan air itu nggak bisa keluar, sehingga kondisi yang telinga itu menjadi lembab dan memicu pertumbuhan bakteri. Biasanya itu ada yang disebabkan oleh infeksi bakteri namanya Staphylococcus aureus. Nah, yaitu bakterinya itu akhirnya berkembang di dalam telinga. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada vertigo. Nah, kalau vertigo ini biasanya ini umumnya dikarenakan gangguan pada telinga bagian dalam, di mana dia itu memicu masalah mekanisme keseimbangan tubuh akhirnya. Nah, selain penyebab utama tadi, itu bisa juga karena posisi kepalanya itu karena migrain atau sakit kepala tidak tertahankan. Oke, yang ini sekarang kamu reseptor mata. Siapa yang bisa jawab yuk? Kasih poin. Reseptor mata. Siapa yang mau sebutin namanya? Daniel, Kak. Siapa? Daniel ya? Daniel. Iya, Kak. Yaudah, Daniel apa reseptor mata Daniel? Retina, Kak. Oke, benar ya Daniel. Di retina, tepatnya itu fovea centralis atau bintik kuning. Oke, lalu kepekaan itu terhadap apa? Siapa yang tahu? Ayo. Saya Kak Sofia. Oke, Sofia. Apa Sofia? Fotoreseptor menerima rangsangan cahaya, Kak. Oke, benar ya Sofia. Nah, sekarang itu loh, telinga reseptornya apa? Siapa yang tahu? Ayo. Siapa yang tahu? Telinga. Tadi udah kakak bilang ada 3. Satu juga nggak apa-apa, jelasin satu. Siapa? Robi ya? Dia bukan nggak? Hah? Apa Robi? Apa Robi? Halo, Kak. Ya, apa Robi? Satu juga nggak apa-apa, yang tahu aja. Gendang bukan sih, Kak? Oke, koklea ya? Enggak ya, jadi di bagian dalam. Ada konklea, yaitu tepatnya di organ korti, dan sel rambut dan otolit. Itu di bagian dalam semua ya tadi. Tapi nggak apa-apa kok. Yang penting udah berani mau jawab. Tenang aja ya. Salah nggak apa-apa kok, teman-teman. Kan kita di sini masih belajar. Lalu selanjutnya hidung nih. Siapa yang tahu reseptor hidung? Rongga hidung, Kak. Rongga hidung. Siapa Daud ya? Daud. Apa Daud? Rongga hidung. Tepatnya di mana namanya? Cilia bukan, Kak? Iya ya, Kak. Ya, jadi tepatnya itu di saraf olfaktori. Ya, tapi si saraf ini kan mengandung silia ya tadi. Ya udah nggak apa-apa, Daud. Bagus Daud. Lalu kalau kepekaan itu terhadap apa hidung? Tahu, Kak. Gas bukan, Kak? Siapa itu? Robin udah ya tadi, siapa cewek tuh? Perempuan. Saya Windy juga. Siapa? Ini, Kak. Ini apa Win? Gas, Kak. Oke. Bener ya, atau mau reseptor gas atau bau. Nah, sekarang lidah nih, reseptornya apa? Zahra, Kak. Nabila bukan, Kak? Putri. Oke, bentar. Siapa Nabila dulu? Nabila belum dari tadi nih. Mana Nabila? Apa Nab? Kenapa, Kak? Tadi Nabila bukan yang ngomong? Iya, Nabila. Ya, apa Nab? Lidah. Nab. Pertanyaannya apa, Kak? Reseptor lidah apa Nab? Papila bukan, Kak? Oke, benar. Papila. Nah, sekarang kepekaannya apa? Yo, siapa yang tahu? Putri, Kak. Oke, Putri. Apa Put? Kemoreseptor cair atau rasa. Oke, benar. Nah, terakhir nih siapa kulit? Nadira, Kak. Zahra udah ya? Zahra udah. Nadira, Kak. Nadira tadi dipanggil gak ada. Yaudah nggak apa Nadira apa? Zalfa Nadira apa? Coba bareng-bareng apa? Kulit reseptornya? Korpus, Kak. Oke, benar.
Oke, kasih. Zahra sama siapa tadi? Nadina ya? Bukan. Nadina sama siapa? Jalfa, Kak. Oh ya, Zalfa. Oke, udah berakhir nih. Nah, sampai sini, coba kakak mau minta satu lagi nih. Ada yang mau nggak ngasih kesimpulan untuk materi ini? Yuk, siapa yuk? Yuk, siapa kesimpulan? Singkat juga nggak apa-apa. Daniel, Kak. Daniel udah dapat poinnya, udah nanti dulu ya. Yang Lagi, lain. Kak, nggak apa-apa, Kak. Ini Daniel, jangan marah Daniel yang lain. Siapa yuk yang Iya, mau? Kak. Siapa? Siapa yuk? Ayo, siapa yang mau yang dapat poin? Robi boleh, Kak? Siapa? Robi. Robi. Ya udah, Robi dari kita. Ya udah, apa Rob? Setiap kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari materi ini adalah bahwa setiap mata indera yang kita miliki itu bisa sampai kita rasakan itu berawal dari rangsangan yang dilanjutkan oleh saraf pusat lalu diterima oleh otak yang kita rasakan. Oke, udah Rob. Ya. Oke, makasih ya untuk Robi. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kakak akhiri? Sudah paham semuanya? Nah, sudah, Kak. Kalau misalkan nanti nanya di PC gitu boleh nggak? Boleh banget, tenang aja, nggak apa-apa. Kalau malu di grup boleh kok PC. Oke, Kasih Kak. jadi sampai sini pertemuan kita. Nah, untuk materi selanjutnya itu kalian akan membahas tentang sistem reproduksi. Oke, jadi sudah cukup pembelajaran kita hari ini. Kakak tutup lagi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Kak. Kak.